Ibu, pembelajaran ini insya Allah akan saya kirimkan ke perlombaan Jambore BTK. Mohon dukungannya ya. Oke, judul inovasi pembelajarannya adalah pembelajaran di simpang 6 berbasis TIK. Pembelajaran di simpang 6 berbasis TIK. Dari judul ini apakah Bapak Ibu sudah terbayang kira-kira mau diapain ini kelas? Pembelajaran di simpang 6 berbasis TIK. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi pembelajaran di simpang 6 berbasis TIK ini adalah akronim ya. Di simpang 6-nya adalah akronim, jadi panjangan. Nanti akan saya sampaikan di sini selanjutnya ya. Oke. Mengawali berbagai praktik baik ini pasti ada situasi kan? Pasti ada situasi yang dihadapi oleh guru ya. Mungkin situasi ini juga sama dirasakan oleh Bapak Ibu guru, di mana murid-murid kita ya kan? Kalau kita lagi ngajar itu orang masih sibuk main HP lah ya kan, lalu sibuk gambar-gambar di belakang buku untuk membuat murid itu aktif, fokus dan semangat untuk belajar. Nah, selain itu juga di situasi di mana ada aset lingkungan belajar yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum terfasilitasinya kebutuhan belajar mereka. Baik, dari situasi ini pembelajaran perlu ada pembelajaran yang menarik dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan bagaimana memanfaatkan gawai tadi atau HP itu dalam pembelajaran. Dan juga bagaimana memanfaatkan aset lingkungan belajar. Pasti menghadapi tantangan, ya kan? Pasti ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama, bagaimana sih merancang strategi pembelajaran yang menarik, gitu kan? Yang bisa membuat murid aktif, fokus dan antusias. Lalu juga, terus bagaimana sih kenapa sih murid-murid saya ini beragam? Bagaimana cara mengenal karakteristik murid? Lalu bagaimana kalau saya menggunakan media, tapi saya tuh kurang terampil mau buat media apa sih? Saya mau mulai dari mana? Bingung kan? Pasti bingung. Jadi kurangnya keterampilan dalam memanfaatkan teknologi terbaru. Apalagi kalau sekarang kita lihat banyak sekali teknologi baru yang dapat dimanfaatkan dan sudah dibawa ke dalam kelas. Aksi yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi terbaru. Ya, Bapak Ibu kemarin sudah lihat saya coba menggunakan VR ya. Itu juga terinspirasi oleh Pak Bobi yang telah menerapkan VR itu pada pembelajaran. Dia meneliti pemanfaatan VR pada pembelajaran bahasa. Nah, lalu untuk meningkatkan keterampilan dan berbagai media, saya mengikuti berbagai ragam pelatihan yang untuk meningkatkan kompetensi. Dan itu semua bisa sebenarnya diakses melalui PMM. Dan juga banyak kan webinar-webinar yang sudah keluar di web WhatsApp kita kan. Ya, ikuti. Ya. Jangan kalau misalkan kita nggak mau belajar ya susah. Tapi kita harus mencoba. Kita lagi libur atau lagi apa, tidak ada salahnya untuk mengikuti webinar-webinar. Kan 2 jam, tapi itu mungkin didapat sangat bermanfaat. Oke, jadi dari sana tadi kalau bukan aksi, saya merancang rencana pembelajaran diferensiasi menggunakan model learning station, ya, learning station dan berbasis TIK dengan memanfaatkan beragam media yang menarik. Oke, nama aksi ini saya beri nama pembelajaran di simpang 6 berbasis TIK. Bukan simpang 6 yang di icon semua kita, tapi ini adalah akronim, ya kan? Akronim pembelajaran berdiferensiasi stasiun ilmu penuh tantangan, energik dan menyenangkan. Jadi di simpang 6 ini adalah akronim dari diferensiasi stasiun ilmu penuh tantangan, energik dan menyenangkan. Dan memang simpang 6, namanya simpang 6 kan berarti ada berapa simpang? Bapak Ibu 6 ya kan? Ada 6 simpang. Jadi saya menyiapkan ada 6 stasiun juga dalam pembelajaran. Oke, tahapan pembelajaran yang pertama seperti biasa pendahuluan, lalu ada kegiatan inti. Nah, saya menggunakan model pembelajaran learning station. Terus terdiri atas 6 stasiun. Saya beri nama 6 stasiun. Yang pertama, karena kebetulan ada 6 stasiun dan saya terpikir, nama semua kan 60 ya kan? Kenapa kalau tidak saya namakan saja stasiunnya sesuai nama semua? SELUM. Di stasiun S saya menggunakan media MPI. Media MPI ini adalah multimedia
VR yang bisa itu mudah diterapkan ya dengan video saja, dengan video biasa yang ada di YouTube. Lalu nanti kita edit, gitu, kita edit bagi dua, seperti itu nanti menggunakan aplikasi. Nanti itu bisa langsung kita aplikasikan. Ya. Lalu ada stasiun U, ini menggunakan LabMaya. LabMaya ini saya ambil dari rumah belajar. Apalagi kalau Bapak Ibu IPA, bahasa Indonesia, ada semua itu rumah belajar. Coba diakses. Akses saja rumah belajar Kemendikbud. Nah di sana banyak sekali konten-konten dari lab, lalu ada animasi, banyak sekali. Ya, saya mengambil LabMaya itu di aplikasi rumah belajar. Lalu ada stasiun M, saya namakan stasiun Komar. Kom itu adalah komik, R-nya adalah augmented reality. Ya, kom di sini adalah komik. Saya membuat komik itu menggunakan Canva. Ya, kita buat pakai Canva. Kan banyak kan orang-orang sana ya kan, kita buat tulisan, kita berikan gambar, pasti sudah bisa jadi sebuah komik. Ya, jadi anak membacanya juga enggak kaku gitu ya, enggak seperti baca buku cetak biasa. Lalu ada TRR ini augmented reality, ini juga banyak web-web yang menyediakan VR ini secara gratis, tinggal di-download saja. Apalagi pelajaran-pelajaran yang abstrak, misalkan seperti biologi, maka ya kan sel-sel seperti itu kan. Ada juga misalkan kalau fisika itu tata surya, pokoknya yang sejarah juga banyak, batuan atau seperti bermain untuk kita menutup kesimpulan dari refleksi. Oke, jadi aksi ini memenuhi strategi pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi yang tadi saya terapkan adalah diferensiasi proses. Jadi murid saya tidak bagi berdasarkan gaya belajar, tapi saya bagi berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar di sini didapatkan dari hasil analisis asesmen kognitif. Ya. Kalaupun Bapak Ibu tidak melakukan asesmen kognitif kan kita baru ujian ya kan. Lalu kita kan setiap hari dengan anak-anak kita sudah tahu loh, oh ini anak-anaknya masuk kategori yang paham sebagian, oh ini belum paham, oh ini paham itu. Jadi kita bagi menjadi 3 kategori. Mari sesekali kita lihat. Tapi untuk murid yang belum paham, ini kita bedakan penanganannya. Kita berikan pendampingan lebih saat belajar. Kita perhatikan bagaimana kemajuannya. Bagaimana anak kesulitan dijelaskan. Nggak mungkin kalau matematika mau ngerjakan ini belum sulit, bagaimana jalannya. Di kelompok itu kita beri porsi waktu lebih untuk kelompok yang belum paham tadi. Itu sudah termasuk strategi diferensiasi proses. Beda kan prosesnya? Beda prosesnya. Itu diferensiasi proses. Lalu juga memenuhi strategi pembelajaran diferensiasi konten. Kenapa? Karena menggunakan media yang berbeda. Media yang berbeda, bervariasi, itu memenuhi strategi diferensiasi konten. Oke, setelah saya melaksanakan pembelajaran tersebut, saya melakukan refleksi bahwa tentu ya, karena murid itu kita buat sibuk gitu ya, buat sibuk. Jadi nggak ada waktu untuk mereka menggunakan HP-nya untuk main game atau nyuruh-nyuruh di bawah meja. Nggak ada lagi. Ya mereka menggunakan HP, tapi ya untuk belajar. Gitu. Jadi murid lebih aktif, fokus dan antusias dan pembelajaran atau pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, untuk faktor keberhasilan dari strategi ini adalah tentunya pemanfaatan aset. Ya. Kita tidak perlu membandingkan sekolah kita dengan sekolah lain yang mungkin medianya lebih, ya kan? Kita sesuaikan saja dengan kondisi atau aset yang ada di sekolah kita. Ya, kalaupun mungkin mau menerapkan VR, ya VR-nya gimana? Mau 10 buah, 10 anak pasti 10 buah yang kayak gitu juga. Kita siasati dengan stasiun tadi. Jadi kan anak bisa bergantian menggunakannya, ya kan? Secara tidak langsung mereka menggunakan.
dalam mungkin yang kita mungkin kurang tapi mereka bisa menggunakan itu, kita manfaatkan, kita belajar dari dia. Dan juga banyak faktor-faktor lain ya kan, seperti lingkungan alam ya, seperti pohon kelapa. Kalau di kota kan sudah susah mencari pohon kelapa. Ya, saya tanya teman saya itu di kota, coba sini aja yuk pas ini. Susah Pak kalau kami di kota ini, susah cari kelapa yang masak gitu. Kelapa yang benar-benar masak. Adapun kalau santan juga di pasar itu kelapa muda, jadi nggak ada minyaknya. Jadi susah mau membuat di situ. Dan kalau kita masih di lingkungan desa, insya Allah masih bisa itu ditemukan kelapa yang kondisinya sudah masak. Jadi sambil berisiko menghasilkan minyak yang banyak juga. Gitu. Oke, pasti ada pembelajaran yang didapatkan ya kan dari setiap aktivitas kita. Jika kita melakukan inovasi baru, hal-hal baru, pasti ada pembelajaran yang kita dapat. Ya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid, bagaimana kita menerapkan pembelajaran diferensiasi, bagaimana kita mengembangkan media. Saya yang awalnya mungkin tidak tahu apa itu VR, sekarang jadi tahu VR. Saya yang dulunya ngapain sih buat komik, tahunya Canva untuk presentasi. Oh, sekarang saya sudah bisa membuat komik. Saya nggak tahu awalnya membuat MPI, ya kan? Dulu satu batik tahun sebelumnya saya nggak buat pakai Canva, saya pakai aplikasi lain. Sekarang ternyata pakai Canva gampang sekali buatnya, gitu ya. Dan itu nanti bisa kita pelajari lebih lanjut nanti di Gombel untuk membuat MPI. Ya. Anak jadi tinggal klik-klik saja, kita bisa buat tulis di dalam situ, kita bisa masukkan YouTube, kita bisa masukkan materi-materi dan di Canva juga kan tampilannya juga lebih menarik. Ya. Sangat gampang sekali membuat MPI dan pasti Bapak Ibu bisa, saya yakin. Oke. Dan juga bagaimana kita lebih mendekatkan murid dengan lingkungan belajar. Ya. Tahu mungkin lingkungan belajar kita dikelilingi oleh apa sih? Sawit. Bagaimana sih membawa sawit ini ke kelas misalnya? Oh, lingkungan kita dikelilingi dengan pohon kelapa. Bagaimana sih membawanya ke kelas? Atau ada ilalang, bisa nggak ilalang ini dimanfaatkan? Atau bisa nggak apa ya, mungkin air buat bisa dimanfaatkan, mungkin mau menguji apa atau apa. Semua yang ada di lingkungan belajar itu saya yakin itu adalah sumber belajar ya. Sumber belajar itu tidak harus juga yang berbasis digital, tapi ada juga hal-hal yang alam itu sangat banyak mengandung pembelajaran. Oke, keberlanjutannya dari strategi ini dapat dimanfaatkan, dapat diterapkan di mata pelajaran lain, mata pelajaran apapun. Dan juga jenis stasiun pasar yang 6 ya kan. Bapak Ibu bisa menggunakan mungkin 2 stasiun saja, sebagai awal. Ada 3 atau 4 dan bebas sesuai dengan kebutuhan murid. Misalkan anak di kelasnya hanya ada mungkin kayak SMK 5 orang ya kan. Ini kalau stasiunnya 6 ya berarti kerja sendiri untuk kerja kelompok. Ya bisa disesuaikan cukup 2 stasiun saja seperti apa ya kan. Dan pengembangan media ajar kekinian untuk topik ajar lainnya. Saya menyampaikan tadi saya mengungkit tentang learning station ya Bapak Ibu. Ini materi ini saya dapatkan di pembatikan kedua. Oke, apa itu learning station? Jadi learning station merupakan model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau banyak stasiun yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dan memenuhi dan memasukkan kebutuhan siswa dan minat serta gaya belajar di dalamnya. Untuk sintaknya, Bapak Ibu, sintak learning session itu yang pertama diawali dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, lalu memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun. Jadi Bapak Ibu bisa nih, ada 2 versi. Misalkan saya 6 stasiun. 6 stasiun ini bergerak semua sama anak. Semua kelompok harus melewati 6 ini boleh. Atau silakan kalian pilih 3 yang mana kalian suka. Bisa juga. Jadi banyak variasi ya. Jadi mau bergerak semua boleh, mau anak bebas pilih bisa. Jadi untuk stasiun-stasiun tadi bebas bagaimana cara penerapannya di kelas. Lalu ada ringkasan kegiatan. Di sini guru mengajak murid untuk merefleksi. Biasa ya, kegiatan biasanya ada kesimpulan. Dan juga yang penting adalah penilaian. Penilaian ini tidak hanya di akhir, tapi juga di dalam proses selama berkeliling, selama proses stasiun dilakukan juga penilaian observasi keterampilan menggunakan lembar pengamanan.
Oke, jadi di Sintak memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa. Di sini kita bisa dan memungkinkan memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi, pembelajaran digital. Jadi ini dapat kita dapat menyediakan berbagai aktivitas dengan sumber belajar dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar tulis. Ini untuk tentang learning, berbagi sedikit tentang learning station. Bapak Ibu, di akhir presentasi saya ingin menampilkan video pembelajaran yang telah diterapkan. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menerapkan lupa di kelasnya. Walaupun mungkin mulai dari hal sederhana, mungkin dengan stasiun yang menjadi sedikit atau dengan menggunakan media yang sederhana. Jadi bagaimana cara kita intinya memberikan pembelajaran yang bervariasi, karena anak kita sadari juga memiliki variasi karakteristik dan keunikan sendiri. Oke, terima kasih atas saran, masukan, pesan yang telah disampaikan kepada saya melalui Timon. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova atas ilmu yang sudah dibagi hari ini. Saya merasa sangat bersemangat dan penuh motivasi untuk mengembangkan ilmu yang sudah diterapkan dengan Ibu Nova, karena ilmu yang dibagikan itu sungguh mantap. Bisa kita tiru, terutama dalam proses pembelajarannya. Modelnya sangat menarik, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Anak lebih terasa aktif lagi dan lebih terasa untuk kemampuannya mau kemana. Pokoknya mantap.